Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Roy Kembar Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga teman-teman semuanya pada sore hari ini. Izinkan kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Fira Destiana, dan anggota kelompok kami ini ada Alivia Salsabila, Anna Ufanur Rohmah, Dwi Anggita Deswanti, Fatia Kamila Hakim, Sania Zahra Taslima, Hendi Adiansa, Ranesha Eka Anggraini, Umi Hoirotunisa, Yasmin Al-Ilin, dan Zafran Taher. Baiklah Pak, saya akan memulainya. Sebelumnya ingin perkenalkan diri, nama saya Zafran Taher dengan NPM 158 izin langsung membacakan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philein, yang artinya cinta, dan sophos, yang artinya hikmah, kebijaksanaan. Jadi secara harfiah atau filsafat mengandung makna cinta, kebijaksanaan. Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Pancasila dapat digolongkan sebagai dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia manapun mereka berada. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami fluktuasi dari masa ke masa dan dapat kita jumpai pada era pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Nah, gagasan ini merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide ini bersifat teoritis dan abstrak, di mana yaitu cara berpikir dan cara memandang realita itu dilakukan dengan cara sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Pada masa ini, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada ide ini juga ternyata diterima baik oleh kalangan dari berbagai kalangan. Contohnya pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Berbeda dengan era pemerintahan Soeharto, pada era pemerintahan Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Apa itu P4? Jadi, P4 merupakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan dalam kehidupan bernegara pada masa Orde Baru. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Bapak B.J. Habibie
dalam pidato pada tanggal 1 Juni 2011. Izin untuk melanjutkan, di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Causa materialis, yaitu maksudnya sebab yang berhubungan dengan material. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia. Sedangkan causa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuk. Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana disusunnya dan dibentuknya Pancasila. Izin untuk melanjutkan. 3. Kausa efisiensi. Maksudnya, kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. 4. Kausa finalis. Maksudnya, berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu yang pertama ada kapitalisme. Aliran ini meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Contoh dari kapitalisme itu ada seperti eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Itu sangat patut untuk karena eksploitasi di Papua ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport. Contoh lain tuh bisa dilihat langsung ada kehadiran pasar modern seperti mall dan supermarket. Tanpa disadari, pasar modern ini perlahan-lahan mulai menggusur keberadaan pasar tradisional. Kemudahan serta kenyamanan berbelanja membuat konsumen lebih tertarik menghabiskan uang mereka di pasar modern, mulai dari berbelanja pakaian hingga isi dapur. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua yaitu komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Sistem filsafat. Izin melanjutkan. Contoh dari komunisme yaitu yang pertama, kegiatan perekonomian yang dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Rakyat hanya bisa memiliki kegiatan ekonomi dalam skala kecil, sementara dalam skala besar dikuasai oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kebebasan dan peran rakyat dalam kehidupan. Yang kedua, menganggap semua manusia setara, dan hal ini membuat rakyat kecil menjadi bersemangat karena beranggapan dapat mensejahterakan mereka.
Akan tetapi, hal tersebut justru membuat mereka tidak berkembang. Next. Baiklah, kemudian esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kemudian, sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Kemudian, sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kemudian sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kemudian keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga negara. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Lalu yang terakhir, ada Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa. Next. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dwi Ambita Deswanti dengan NPM 21180311020. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah diberikan. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling bekerja sama antara sila satu dengan sila yang lainnya, demi tercapainya suatu tujuan.
dalam dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perkembangan seperti perkembangannya ke arah yang lebih praktis, berarti filsafat Pancasila bukan hanya memiliki tujuan untuk mencari kebenaran dan kebijakan, tetapi juga untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tantangan pun ada dalam Pancasila sebagai sistem filsafat ini, seperti kapitalisme yang dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya terjadi monopoli dan kelestarian sumber daya alam karena eksploitasi yang dilakukan dalam skala besar. Tantangan dalam komunisme juga dapat membuat suatu individu tidak memiliki kebebasan. Terima kasih. Jangan dikeluarkan dulu ya PowerPoint-nya ya. Silakan dikembalikan ke moderator. Baiklah, dikarenakan tidak adanya sesi tanya jawab yang dilakukan, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.